besar untuk Manchester City. Manchester City musim lalu meraih treble plus sedang mendominasi di Inggris. Dan kini mereka diyakini menatap sebuah tanda tanya besar. Masih seberapa lapar? Raihan treble Manchester City pada musim lalu menjadi semacam penegasan bahwa mereka memang tim terbaik Inggris saat ini. Bukan apa-apa karena The Citizens juga sudah memenangi 5 gelar Premier League dalam 6 musim terakhir. Dalam 6 musim tersebut, mereka juga meraih 1 titel Piala FA lain pada 2018-2019. Dan lalu 5 gelar Piala Liga Inggris. Dengan segala pencapaian itu, plus performa musim lalu yang fenomenal, pasukan Pep Guardiola ini pun tak ayal masih dijagokan untuk musim depan. Alih-alih tim lain, ancaman Manchester City justru diyakini berada di dalam tim sendiri. Setelah memenangi titel Liga Champions pertama dan meraih treble, akan butuh upaya besar untuk menjaga motivasi dan ambisi timnya. Ini mungkin terdengar aneh untuk dikatakan ke sebuah tim yang memenangi treble dan pastinya City akan jadi tim yang dikejar lagi. Tapi ketika Anda sudah memenangi segalanya, terkadang situasi jadi semacam mau apa lagi nih? Kata mantan manajer Tottenham Hotspur Harry Redknapp dikutip dari Manchester Evening News. Dan Pep punya tugas yang sangat berat di tangannya untuk menjaga mereka selapar itu lagi dan bergairah lagi. Ayo jujur saja, meski City sebrilian itu musim lalu, titelnya sempat ada di tangan Arsenal dan mereka terpeleset. Mikel Arteta sudah merekrut pemain dengan sangat baik di musim panas sebagaimana yang lainnya juga. Sementara Pep kehilangan 1 atau 2. Ilkay Guendouzi ke Barcelona, Riyad Mahrez di Arab Saudi, dan masih ada keraguan soal Kyle Walker yang merupakan bek kanan fantastis. City nyaris gagal musim lalu dan bangkit saat dibutuhkan. Sekarang pertandingan akan berjalan 100 menit. Itu pasti, kata Pep. Pep Guardiola dibuat marah dengan aturan perpanjangan waktu yang baru setelah Manchester City kalah dari Arsenal di Community Shield. Arsenal menang 4-1 melalui adu penalti di Wembley setelah gol Leandro Trossard pada menit ke-11 menggagalkan kemenangan 1-0 Manchester City. 8 menit tambahan waktu telah ditambahkan di babak kedua. Tetapi di bawah aturan baru untuk memerangi pemborosan waktu, wasit Stuart Atwell mengizinkan laga bergulir 14 menit setelah Kyle Walker dan Thomas Partey memerlukan perawatan setelah berbenturan kepala. Usai bubaran, Guardiola mengungkapkan kekesalannya dengan aturan baru yang ada. Itu tidak annoying. Kami harus membiasakan diri. Saya punya firasat bukan karena kami tengah unggul 1-0, tapi saya merasa tidak ada hal yang terjadi untuk menambahkan 8 menit. Tapi ini adalah pertanyaan bagus untuk Dewan Internasional di IFAB dan semua orang karena mereka tidak berkonsultasi dengan manajer. Mereka tidak berkonsultasi dengan pemain. Apapun pendapat mereka, kami harus menerimanya. Sekarang pertandingan akan menjadi 100 menit, itu sudah pasti. Itu tidak pernah terjadi sampai hari ini. Dan perpanjangan 8 menit itu, bayangkan jika mereka memperpanjang itu untuk gol dan setiap kali Anda mencetak gol dalam sebuah pertandingan dengan skor 4-3, Anda memasukkan 30 detik. 45 detik untuk 7 gol. Di sisi lain, bos Arsenal Mikel Arteta memberi pendapatnya sendiri. Ini tentang waktu yang efektif, katanya. Saya pikir sangat bagus untuk melakukan itu. Karena saya pikir itu terlalu jauh dan sekarang tim harus berpikir 2 kali. Sekarang kami harus bersiap untuk bermain 100 menit karena itu akan terjadi setiap minggu. Tutup Mikel Arteta. Haaland lanjutkan masa paceklik gol di Man City. Erling Haaland tampil tumpul di Community Shield dan ia melanjutkan masa paceklik gol di Manchester City. Manchester City sendiri gagal meraih gelar Community Shield usai kalah 4-1 lewat adu penalti dari Arsenal di Stadion Wembley pada hari Minggu 6 Agustus. Dan laga ini harus dituntaskan lewat babak tos-tosan setelah imbang 1-1 selama 90 menit. The Citizens unggul lebih dulu lewat Cole Palmer pada menit ke-77.
Ketika Man City seperti bakal mengangkat trofi, Leandro Trossard mencetak gol di menit akhir untuk memaksakan laga ke adu penalti. Saat adu penalti, dua penendang Man City gagal, sementara semua eksekutor The Gunners sukses menjalankan tugasnya. Man City sebenarnya punya peluang untuk menuntaskan laga dengan kemenangan. Namun buruknya penyelesaian akhir jadi masalah dan hal itu tak bisa terjadi. Erling Haaland yang dimainkan sebagai ujung tombak Man City juga bermain kurang tajam. Sepanjang laga, ia sama sekali tidak membuat tembakan ke arah gawang sebelum diganti pada menit ke-64. Tumpulnya Haaland di laga ini turut melanjutkan masa paceklik gol pemain asal Norwegia ini bersama Arsenal. Dikutip dari Opta, Haaland tak mencetak gol di 6 laga beruntun Man City sejak musim lalu. Ia terakhir kali mencetak gol untuk Man City adalah saat menghadapi Everton di pekan ke-36 Liga Inggris pada musim lalu. Ini juga kali kedua Haaland sama sekali tak membuat tembakan kala membela Man City. Ia sebelumnya juga pernah tak membuat tembakan saat Man City kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di musim lalu. Penyebab Man City kalah dramatis dari Arsenal di Community Shield 2023. Penyebab Manchester City kalah dramatis dari Arsenal di Community Shield 2023 kini terungkap. Guardiola menyebut kekalahan ini terjadi karena Arsenal memiliki penendang penalti yang lebih baik dari Man City. Sejatinya, Guardiola merasa bahwa para pemainnya sudah bekerja begitu apik. Dia bahkan memuji penampilan sejumlah pemain, seperti Stefan Ortega hingga Cole Palmer. Berkat performa apik pemainnya, Guardiola merasa Man City sudah sangat dekat dengan gelar juara Community Shield 2023. Namun sayangnya, semua harapan itu harus buyar karena kebangkitan tim lawan. Man City pun dipastikan gagal juara usai kalah di babak adu penalti. Guardiola pun mengakui bahwa Arsenal mempunyai pemain yang lebih baik dari timnya di babak adu penalti. Kata-kata pertama saya, selamat kepada Arsenal karena memenangkan trofi Community Shield, ujar Guardiola dikutip dari laman resmi Man City pada hari Senin 7 Agustus 2023. Kami bagus selama 25 hingga 30 menit, tapi dalam 15 atau 20 menit terakhir babak pertama, mereka jauh lebih baik. Mereka memiliki 2 peluang dan Stefan telah melakukannya dengan baik. Lanjutnya, tapi di babak kedua, kami jauh-jauh lebih baik. Kami memainkan babak kedua dengan sangat bagus. Energi kami dari para pemain baru, terutama pemain dalam situasi 1 lawan 1, seperti Phil, Kevin, dan Cole. Jelas Guardiola. Kami nyaris menang, tetapi pada akhirnya kami tidak bisa melakukannya dan pengambil penalti mereka lebih baik dari kami. Sambungnya.